Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurul Hikmah dengan NPM 2403102400024 dari kelas A. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang produksi bioetanol. Presentasi ini saya susun berdasarkan jurnal Basic dan rekan-rekannya yang terbit pada tahun 2018 dengan judul Bioethanol Production from Renewable Raw Material and its Separation and Purification Review, terbit di jurnal Food Technology and Biotechnology. Nah, pada slide ke-1 ini ada judulnya nih, yaitu bioetanol dari bahan baku terbarukan dan proses pemurniannya. Lanjut, di slide ini ada apa sih bioetanol itu? Jadi, bioetanol adalah etanol atau alkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi gula dari bahan biomasa, seperti tanaman atau limbah pertanian. Nah, bioetanol ini juga banyak digunakan sebagai bahan bakar alternatif karena lebih murah dan ramah lingkungan, dan juga sering dicampurkan ke dalam bensin sebagai aditif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya di sini ada proses produksi bioetanol. Jadi, proses produksi bioetanol ini terdiri dari beberapa tahap pertama. Yang pertama itu bahan baku digiling untuk memperkecil ukurannya. Kemudian dilakukan pre-treatment secara fisik atau kimia untuk membuka struktur bahan. Setelah itu, bahan difermentasi oleh mikroorganisme untuk menghasilkan etanol. Nah, etanol yang dihasilkan ini masih bercampur dengan air, sehingga perlu dimurnikan melalui distilasi dan dehidrasi agar menjadi bioetanol murni. Nah, untuk hasil produksinya ini ada produk utama dan sampingan. Produk utama itu dari proses ini tentu aja adalah bioetanol ya yang digunakan sebagai bahan bakar. Namun proses ini juga menghasilkan produk sampingan seperti lignin, limbah padat dan cair, serta panas dan listrik yang bisa dimanfaatkan kembali. Misalnya untuk energi di dalam pabrik itu sendiri. Oke, di sini ada substrat yang digunakan. Jadi, substrat atau bahan baku bioetanol ini sangat beragam. Dari sumber gula seperti tebu dan molase, dari sumber pati seperti jagung dan ubi kayu, dari lignoselulosa ini seperti jerami, limbah pertanian, dan kayu. Selain itu, mikroalga juga mulai dikembangkan sebagai sumber bahan baku baru karena potensinya yang besar. Di sini ada mikroorganisme dalam fermentasinya. Jadi, proses fermentasi ini dilakukan oleh mikroorganisme. Yang paling umum digunakan itu adalah Saccharomyces cerevisiae atau ragi. Selain itu juga ada mikroorganisme lain seperti Gimomonas mobilis, Pichia sitipitis, dan Escherichia coli yang sudah direkayasa genetik agar dapat memfermentasi gula lain seperti silosa atau arabinosa. Oke, di sini ada proses fermentasinya. Jadi ada dua pendekatan utama dalam proses fermentasi bioetanol ini. Yang pertama ada SHF atau Separate Hydrolysis and Fermentation, yaitu hidrolisis dan fermentasi dilakukan secara terpisah. Lalu ada SSF, ini tuh Simultaneous Purification and Fermentation, di mana kedua proses ini dilakukan secara bersamaan untuk efisiensi. Nah, untuk fermentasi ini biasanya dilakukan pada suhu 30 hingga 50 derajat Celcius dengan pH sekitar 5. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa bioetanol ini merupakan bahan bakar terbarukan yang bisa dibuat dari berbagai jenis bahan organik. Meskipun prosesnya cukup kompleks dengan teknologi yang terus berkembang, nah efisiensinya bisa ditingkatkan dan dampak lingkungannya bisa dikurangi. Materi dalam presentasi ini bersumber dari jurnal Basic et al. Yang terbit di jurnal Food Technology and Biotechnology tahun 2018. Oke, mungkin untuk penjelasan produksi bioetanol cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata selama menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.